Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Halo, selamat malam pemirsa. Jumpa lagi. Saya Yohana Margareta, senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam program Q&A Metro TV. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Tepuk tangannya mana, teman-teman? Nah, malam ini kita kedatangan sosok yang tidak hanya dikenal sebagai pejabat publik, ia dikenal vokal, ia dikenal tak gentar beradu argumen, dan ia adalah representasi dari generasi politisi yang bergerak cepat mengikuti ritme perubahan zaman. Namun, di balik setiap pernyataan kerasnya, ia juga berupaya memperkuat akses pasar dan rantai pasok produk UMKM. Dari langkah-langkah strategis hingga cerita personal di balik perjalanannya, kita akan mengupas sisi lain dari seorang pemimpin yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Menteri UMKM Republik Indonesia. Bersama saya, langsung saja kita sambut My Minister, My Man, Maman Abdurrahman. Tepuk tangan, kita sambut Bang Maman, tepuk tangan yang paling meriah lagi. Halo, Mbak. My Minister, My Man Abdurrahman, silakan. Ya, Mbak. Bos. Oke, jangan duduk dulu. Ada syaratnya sebelum duduk. Oke. Harus menjawab pertanyaan dari saya, akan menyebutkan beberapa kata kunci yang harus dijawab dengan cepat dengan top of mind. Ketika mendengarkan kata-kata ini, langsung cepat ya. Kalau gue langsung jawab pokoknya ada boleh nggak? Jangan dong, nanti saya telepon ya. Pokoknya ada. Oke, baik. Yang pertama, scores. Bola. Korupsi. Mengerikan. AI. Keren. Anggota DPR atau menteri? Dua-duanya. Biliar. Oh itu pasti, itu yang pertama tuh. UMKM. Resilient. Balil. Ketua umum gua. Silakan. Kenapa? Ada masalah dengan kata-kata tadi? Enggak, yang pas menteri dan anggota DPR tuh, gua enggak. Oh, nanti ini panelis nanti kita kulik-kulik ya. Nah, selain bintang tamu yang spesial pada malam hari ini, ada panelis kita, Kang Maman, yang sama-sama Maman juga. Ada Sherliana Vita, ada Mas Adi. Dan ada teman-teman mahasiswa dari Jakarta. Terima kasih teman-teman. Nah, ini menarik karena waktu jadi legislatif itu kan biasa mengawasi. Nah, sekarang menjadi posisi yang diawasi. Bagaimana sih rasanya pindah meja menjadi orang yang sekarang tuh diawasi bahkan dikritik begitu? Pertama, bagi saya ya, proses check and balance, proses kritik itu wajib. Itu adalah bagian dari sebuah proses untuk selalu menjaga diri kita itu agar selalu awas. Dan pada saat kita di DPR juga sebetulnya secara tidak langsung disadari atau tidak disadari kita juga diawasi juga kan oleh publik, oleh masyarakat yang ada di dapil atau konstituen kita. Gitu. Lebih mengerikan diawasi publik atau diawasi rekan sesama politisi? Nggak ada yang mengerikan, memang itu hal yang wajib. Ini kita konsekuensi dari pejabat publik, konsekuensi jadi pejabat publik ya harus siap. Kalau diawasi sesama rekan politisi itu bagaimana sih? Ya, tantangannya? Ya memang kalau ini technically ya, memang posisinya itu berbeda. Kalau kita ini teknis ya, teknis di kantor, di DPR gitu. Kalau dulu kan kita tuh kayak ada di kursi satu, nah ini kayak sekarang nih. Jadi saya jadi kayak lagi sidang tesis. Gitu. Sidang skripsi. Kembali ke pertanyaan yang di awal tadi sebelum duduk. Lebih nyaman jadi menteri, anggota dewan atau politisi? Saya kan dibesarkan dari dunia aktivis ya. Ini zaman-zaman kita hampir satu angkatan sama Mas Adi nih. Adi Pray, beliau di UIN, saya di Trisakti. Menjadi menteri itu sebetulnya kalau dalam perspektif, dalam pendekatan karir politik kita sebagai aktivis gitu ya. Ini kan proses pencapaian kepercayaan yang diberikan sama kita. Jadi sebetulnya tantangannya berbeda tuh. Antara kita sebagai menteri dengan sebagai anggota DPR gitu. Lebih berat yang mana? Saya harus bilang menteri. Kenapa Bang Maman? Karena kita langsung nunjuk publik, langsung nunjuk ke kita kan sendiri. Misalnya hari ini saya orang yang paling ditanya, paling dicari terkait maju tidaknya UMKM. Terkait misalnya kalau ada isu mengenai usaha mikro, kecil, menengah,
ya orang akan nunjuknya ke saya. Ada nggak case yang paling menantang, yang terberat, yang pernah dihadapi selama menjadi menteri? Kalau dari sisi pekerjaan, saya jalan aja lah ya. Artinya kita terus berusaha, bergerak, bekerja, do the best. Dan saya kan dari dulu selalu berpikir, pokok apapun yang saya lakukan, saya harus meninggalkan legacy positif. Itu kalau dalam konteks kerjaan. Cuman yang saya sempat agak terganggu tuh pada saat isu yang ter-Eropa itu tuh. Yang ada surat untuk hak Karena wilayah itu, nih, KBRI. itu Kenapa? fakta keseharian saya, itu sama sekali saya bukan tipe yang kayak begitu. Makanya pada saat ada kejadian itu, saya agak terganggu aspek moral dan nurani saya. Karena memang selama 2 periode saya di DPR, saya hampir tidak pernah menggunakan fasilitas-fasilitas kayak begitu. Dan yang kedua, ini terkait saya sebagai kepala rumah tangga. Dan yang terjadi itu kan betul-betul tidak sesuai dengan fakta yang ada itu. Jadi makanya saya jawab opini publik atau isu itu dengan saya datang ke KPK. Tapi itu paling membekas sepertinya. Membekas banget. Paling membekas. Membekas. Karena memang faktanya nggak ada. Menjadi pejabat publik dan saya harus sampaikan dan saya harus buktikan bahwa di saat kita diberikan kesempatan ini kita juga harus bisa menorehkan tinta positif. Apa yang sama ketika jadi aktivis sampai sekarang jadi pejabat yang masih dijaga dan tidak tergoyahkan? Nilai apa? Nilai Bang? moral. Dari zaman dulu saya belum jadi menteri, saya belum jadi anggota DPR, saya tuh punya kebiasaan habit yang nggak bisa saya selalu makan di pinggir jalan. Insiden aja tuh, pokoknya cuek aja kapan pas tiba-tiba ada pecel lele gitu di pinggir jalan, ada tukang sate, ya udah gue berhenti tuh. Masih melakukan itu sekarang sampai hari ini masih. Dan itu memang bukan pencitraan tapi memang aslinya begitu. Nah kalau misalnya gue pencitraan pasti udah gue expose kemana-mana tuh. Nah, jadi maksud gue itu bagian dari gue menjaga asa, menjaga moral gue. Karena hari ini gue punya tanggung jawab besar, Mbak. Gue harus menjaga spirit dan semangat adik-adik gue yang telah berproses dalam dunia gerakan kampus. Jadi kalau gue gagal, gue rontok, gue jatuh dan gue nggak berhasil atau mohon maaf kayak tadi seperti ada pertanyaan korupsi itu, gue akan menghancurkan semangat spirit adik-adik gue aktivis. Dan malam ini janji ya tidak akan masuk ke ranah-ranah korupsi. Kalau lo tanya ke gue, Bismillah, Insya Allah. Oke, langsung saja ke teman sesama aktivisnya, Mas Adi. Satu hal nih, Bung Maman, bukan Bung Maman yang sebelah ya, tapi Bung Maman yang di depan. My man Abdurrahman. Apa yang kemudian membuat Bung Maman itu awalnya jadi aktivis, kemudian menjadi politisi, Golkar, kemudian anggota dewan dan menteri. Apakah jadi aktivis itu susah hidupnya? Suara-suaranya tidak didengarkan sehingga memilih untuk menjadi politisi dan pejabat publik. Karena saya kira tidak banyak orang yang memilih berjalan di tempat yang sunyi. Menjadi aktivis kan akses terhadap sumber daya ekonomi agak susah. Makanya satu-satunya cara untuk melakukan mobilitas vertikal, jadi politisi, anggota dewan ataukah menteri. Apa yang membuat Bang Bro Maman, ini adalah presiden kampus di Trisakti zaman saya ini. Dan sekarang jadi menteri, sebelumnya anggota dewan. Apa yang sebenarnya success story ini yang ingin dijelaskan ke kawan-kawan aktivis? Jadi gini, kita tuh waktu zaman di kampus ya, waktu saya zaman di kampus, pasca selesai saya dari dunia kemahasiswaan kan kebanyakan waktu itu memang orang memilih untuk langsung terjun ke partai politik waktu itu ya, pasca dunia kemahasiswaan tuh masuk ke sana sini. Memang saya termasuk yang berbeda waktu itu. Saya agak anomali. Jadi pasca saya dari dunia kemahasiswaan, saya tidak terjun ke partai politik. Saya malah memilih untuk kerja. Ya karena ya kan saya harus cari uang kan untuk ekonomi keluarga segala macam, dan basic saya kan orang perminyakan. Jadi saya kerja di dunia oil and gas industry. Kurang lebih 10 tahun, 11 tahun tuh saya berkarir di dunia migas. Namun memang saya harus jawab. Di tengah kenyamanan gaji dan lain sebagainya, kita sebagai rata-rata kan orang kalau dunia migas tuh udah pasti mapan lah. Udahlah itu di dunia oil and gas tuh mapan. Tapi nggak tahu, saya memang harus akui bahwa memang kayak ada yang hilang tuh. Kayak ada dari sisi kita yang hilang tuh. Terus beberapa teman-teman, waktu itu kita ngumpul, teman-teman aktivis lah, baik itu yang di nasional, Jakarta, terus teman-teman saya dari kampung tuh, dari Kalbar.
Mereka bilang gini, Man, lu balik lagi dong. Itulah kurang. Ini cerita sequence sejarah nih. Lu kayaknya harus balik lagi lah. Yuk kita warnai nih panggung politik. Ya udah, akhirnya saya memutuskan waktu itu, ya udah, saya mau terjun lagi ke politik. Dan sarannya waktu itu, ini ada yang menarik. Ini cerita ini seru nih. Sarannya waktu itu menyarankan saya masuk ke Demokrat. Teman-teman, karena waktu saya memutuskan untuk comeback ke politik itu, Demokrat lagi naik daun. Waktu itu presidennya kan Pak SBY gitu. Saya nggak memutuskan ke Demokrat. Walaupun waktu itu saya juga cukup punya kedekatan dengan Pak SBY. Tapi saya memutuskan ke Golkar. Banyak yang komplain waktu itu, ngapain lu ke Golkar? Antrian panjang, ini begini-begini, nggak mungkin ramah sama kita aktivis segala macam. Dan bismillah hari ini saya membuktikan bahwa di sebuah partai yang sangat multifaksi dan pertarungan di dalamnya sangat luar biasa keras, alhamdulillah saya yang bukan siapa-siapa, saya bisa muncul dan mendapatkan kesempatan. Nah, tapi kenapa pada waktu itu memilihnya Golkar? Ya karena tadi itu, basic saya memang orang yang, ya saya punya mungkin sedikit, agak nyeleneh kali, agak-agak nekat kali ya. Saya pikir waktu itu, udahlah. Dan gue yakin kok, gue punya keyakinan, gue punya kemampuan, dan insya Allah partai ini pasti juga akan memberikan kesempatan sama orang-orang yang seperti gua gitu. Menurut Mas Adi yang menjadi saksi masa muda sosok Pak Menteri ini, apa sih yang menjadi top of mind-nya Mas Adi tentang sosok Bapak kita ini? Saya tidak menyangka bahwa Maman itu akan menjadi politisi, karena memang sejak mahasiswa, Maman ini borju dan necis memang. Jadi seperti sekarang ini. Bayangan kita kan kalau sudah borju, necis, mapan, ngapain ke politik? Bukankah politik itu dengan penuh, ya menyeramkan lah bagi banyak kawan-kawan aktivis. Banyak sekali aktivis pindah jadi politisi, anggota Dewan dan Menteri, karena menjadi aktivis tidak menjanjikan. Susah cari lapangan pekerjaan, akses terhadap sumber daya ekonomi, nggak ada. Karena menjadi aktivis itu memilih untuk berada di luar kekuasaan dan berjalan di tempat yang sunyi. Saya makasih banget nih, Mas Adi. Jadi saya sekarang itu Mbak, kalau ketemu sama adik-adik saya yang mahasiswa, yang mantan, yang akhirnya dia mau menuju purna dunia keorganisasian, saya selalu bilang, jangan dulu langsung ke partai. Lu background lu misalnya sarjana teknik, arsitek, hukum, kedokteran, lu jalankan dulu sesuai dengan background kompetensi kesarjanaan lu gitu. Ya minimal 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun lu ambil pengalaman di situ. Karena itu penting. Karena bagi saya Mbak, gimana kamu mau bicara tentang dunia kesehatan kalau lu nggak pernah ada di dunia itu? Gimana lu mau bicara tentang dunia usaha seperti saya sekarang ini kalau lu nggak pernah masuk ke dunia usaha itu? Gimana kamu mau mengatakan bahwa ruangan ini terang kalau kamu belum pernah pergi ke tempat gelap? Oke. Yang sebenarnya lebih mengerikan itu bukan, kalau saya bukan korupsi. Karena saya tahu Mbak, beratnya menjadi di posisi ini, godaan, kanan kiri, segala macam. Yang paling menggoda apa sih? Nah, bicara soal mahasiswa tadi kan semangat aktivisnya itu ternyata masih dipegang marwahnya sampai sekarang walaupun sudah menjabat sebagai seorang menteri. Nah, Bang Maman ini itu kan lulusan teknik. Bagaimana logika engineering ini bisa kemudian diimplementasikan dalam konteks menjabat sebagai menteri UMKM dan usaha? Itu bagaimana konektivitasnya? Ya artinya memang berpikir sistematis dan prudent serta objektif. Saya mulai dari satu narasi. Jadi ada Sun Tzu tuh pernah bilang begini, kenali dirimu, kenali lawanmu, kenali medanmu, maka 1000 pertempuran akan kau menangkan. Sering sekali kita para engineer ya, yang kita berpikirkan cenderung eksakta tuh, secara rasional dan hitung-hitungan. Sisi positifnya yang saya dapatkan Mbak hari ini, kita harus bisa memetakan dulu masa itu secara objektif. Jadi kalau misalnya saya mengidentifikasi sebuah masalah. Ini masalah A. Contoh UMKM kita. Selama ini orang mengatakan bahwa problem UMKM itu masalah pembiayaan katanya. Yang kedua orang banyak bilang lagi, problem UMKM itu karena masalah
sumber daya manusia gitu. Per hari ini saya harus bilang bahwa problem fundamental UMKM kita itu adalah pasar. Tahun 2025 kemarin, alokasi pembiayaan untuk sektor mikro, kecil, dan menengah itu kurang lebih sekitar 1.800 triliun. Jadi kalau dilihat dari tren grafik, Mbak, itu udah luar biasa meningkat. Tapi pertanyaannya, kenapa kok nggak bisa membuat UMKM kita tumbuh pesat sih? Problemnya ternyata, Mbak, pasar. Contoh, kita bantu si UMKM A dengan akses modal. Oke, mereka dapat modal 100 juta untuk usaha. Yang kedua, kita bantu lagi pelatihan buat mereka. Supaya mereka punya kemampuan pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, dan segala macam. Sudah kita bantu. Lalu mereka produksi barang, tapi barang yang nggak bisa dijual, itu pun akhirnya kredit macet. Makanya sekarang kalau perhatikan, saya selama 4 bulan ini, saya selalu ngomong mengenai masalah lawan itu produk-produk impor ilegal itu. Yang menghancurkan UMKM kita di tanah air kita ini, produk impor ilegal yang dari Cina ini. Saya tidak anti impor, saya selalu bilang bahwa saya anti impor ilegal. Kalau yang legal ya monggo, tercatat, ada bea masuk segala macam. Contoh misal barang dari Cina masuk ke Indonesia itu 10.000 perak harganya per item. Karena dia pak legal segala macam, akhirnya bea masuk segala macam jadi 20.000. Yang mengerikan ini, barang-barang dari Cina datang ke Indonesia, harga di sana 10.000, masuk secara gelap, ya 10.000 juga. mereka suka-suka mau jual berapa aja. Nah, lalu konkretnya gebrakannya apa untuk membuat UMKM itu naik kelas sekarang? Nah, coba perhatikan dalam beberapa statement Pak Presiden, beliau sekarang sudah mulai fokus tuh. Statement beliau menyampaikan barang-barang impor itu ini. Terus kemarin juga ada perintah Pak Presiden dan Pak Menteri Keuangan juga mulai menata institusi kita di Bea Cukai. Saya tidak bilang institusinya rusak, tapi oknum-oknumnya. Karena yang bisa mengatur alur flow masuk barang keluar itu ya di situ. Yang mengerikan ini adalah impor-impor ilegal. Dan ini yang harus kita tata sama-sama. Dan itu gebrakan yang ini berantas. Ini yang harus kita tata dan ini nggak bisa kerja kami sendiri. Makanya alhamdulillah Pak Presiden selalu menyarankan ke kita inkorporasi, koordinasi, kerja bersama, dan ini kita tata nih. Itu tadi kembali pada pertanyaan awal ya. Implementasi dari latar belakang sebagai Ya mungkin karena itu, teknik karena dan logika sistematis. saya dulu, sarjana teknik itu ya. saya tuh dulu PI Mbak, Petroleum Engineer. Petroleum Engineer itu berbeda dengan civil engineer. Kalau sipil kan dia ngelihat barangnya di depan mata tuh, gedung, bangunan gitu. Kita Petroleum Engineer itu kita bekerja nggak ngelihat barang. Nyari. Jadi di bawah bumi tuh. Nyari. Bisa bayangkan itu, kita bekerja dengan sesuatu yang kita nggak tahu barangnya di bawah. Kalau dulu saya disebut Petroleum Engineer, Petroleum sekarang Engineering? Political Engineer. Political engineer. Sama-sama P. Oke, kita akan lanjutkan ke momen yang lain. Saya begitu lihat jam tangannya, benar kata Adi Prayitno nih. Ini orang ini nih, apa Dendi, Borju gitu kan ya. Tapi kok begitu terganggu dengan waktu kasus ter-Eropa, padahal itu kan biasa aja sebenarnya. Karena itu menyentuh harga pride saya sebagai seorang laki-laki. Oke. Dan sebagai seorang suami. Dan tahu siapa pelakunya yang ingin merusak nama Maman Abdurrahman? Ya, tahulah, tapi saya pikir udahlah itu menjadi urusan saya secara pribadi. Saya kan sekarang ketua alumni Ikatan Alumni Trisakti itu. Kenapa saya mau ambil itu? Karena memang saya berpenting untuk menjaga moral saya. Kumpul lagi tuh sama teman-teman saya yang lama-lama. Terus mereka kan juga bisa jadi pengkritik saya. Emang lo jangan lebay, lo jangan belagu lah. Kan jadi kayak gitu-gitu kan. Jadi kita perlu jaga itu kan. Karena saya tahu Mbak, beratnya menjadi di posisi ini, godaan, kanan kiri, segala macam. Yang paling menggoda apa sih? Lupa daratan. Yang sebenarnya lebih mengerikan itu bukan, kalau saya ya, bukan korupsi, bukan ini. Kita kayak berada dalam sebuah, kayak pakai narkoba tuh. Kekuasaan itu candu. Edik. Fly banget. Iya, kayak edik kayak gitu. Karena punya power. Jadi kalau kita nggak mampu kontrol diri, sadar diri, nah akhirnya kita ke bawah. Dan kita nggak sadar itu. Kalau istilah saya, nah kebetulan menjadi pejabat publik itu yang harus lo perkuat itu adalah satu, kesadaran ilahiyah lo. Nah ini saya udah mulai masuk ke dalam perspektif spiritual nih. Iya, kesadaran ilahiyah. Karena itu yang bisa nge-guide dan ngejaga kita tuh. Pada saat kesadaran ilahiyah kita jaga,
dan kita aktifkan terus, ya namanya hidup kadang-kadang kita adalah menyimpang sedikit, segera balik ke tengah. Kadang-kadang berlebihan sedikit, segera balik ke tengah. Terkadang kebahagiaan bisa membawa malapetaka juga bagi kita. Namun terkadang penderitaan itu juga malah bisa membawa keberhasilan buat kita. Artinya apa? Kebahagiaan dan penderitaan itu seperti dua mata pisau yang sama-sama punya impact negatif dan positif. Tinggal tergantung kita sebagai manusia, kita sebagai hamba Allah, bisa melihat ini dalam pendekatan kesadaran ilahiyah enggak? Bahwa pada saat lu mendapat kebahagiaan, lu mendapat kesuksesan, lu mendapatkan jabatan ini sejatinya adalah cobaan. Pada saat lu mendapatkan penderitaan dalam hidup lu, mendapatkan kesusahan dalam hidup lu, ini sejatinya juga cobaan. Cobaan untuk apa? Untuk selalu mengingat dia. Itu yang mungkin... Boleh nggak satu lagi? Nyambung dari jawaban Pak Menteri. Jadi jawaban Pak Menteri itu akhirnya menyadarkan kita semua bahwa ada satu penyakit orang yang ketika udah sampai di titik tertentu, Pak Menteri, istilahnya adalah delusion of grandeur. Jadi akhirnya tadi istilahnya lupa daratan. Oh akhirnya ini hidup dalam bubble-nya sendiri ketika ada blind spot yang boleh jadi kanan kirinya sampaikan. Kayaknya enggak deh, akhirnya lupa dengan tujuan utamanya apa. Kalau tadi disebutkan kesadaran spiritual itu kan sifatnya pribadi ya Pak Menteri ya, urusan kita dengan Tuhan. Ada nggak cara lain atau mungkin keluarga yang berusaha untuk jadi benteng? Atau mungkin selain kawan-kawan misalnya seperti Bung Adi misalnya untuk menjaga agar Kalau saya ngomporin, Cel. ngomporin ya. Pokoknya ada. Pokoknya ada. Untuk tetap on the track karena biasanya itu mau dari timur barat setiap pemimpin besar itu pasti jatuhnya di situ Pak Menteri. Ada nggak trik khusus? Kebetulan saya Mbak, saya yang memang membudayakan dan paling nggak suka dipuji saya tuh. Saya tuh di teman-teman saya tuh, kalau misalnya, oh paten kali ini Pak Menteri ini top gitu. Udah top kali lah Pak Menteri. Gue paling males banget tuh kalau dengar kata-kata itu tuh. Karena gue sadar dan tahu sekali. Kalau saya terjebak dan terbius pada kata-kata pujian itu, saya berarti sudah masuk kepada fase gue akan jatuh tuh. Kan itu yang paling mengerikan itu. Biliar itu istri kedua saya Mbak. Istri pertama saya di rumah, istri kedua saya biliar. Saya panggil namanya Lili. Kenapa Lili? Biliar, Lili. Oh. Jadi biliar itu istri kedua saya. Silakan kalau mau ngecek saya datang ke dunia-dunia biliar, saya seperti bukan menteri di situ. Saya menjadi maman aja, menjadi diri saya sendiri yang kalau ketemu, Pak Maman, gini. Teman-teman lama saya kumpulin dan saya ada bikin klub biliar lah gitu, maksudnya kita bina atlet-atlet kayak gitu. Dan itu bagian dari saya untuk menjaga asa sampai hari ini. Dan alhamdulillah kan jadi menteri kan paling lama 5 tahun ya. Benar nggak sih? Paling lama 5 tahun. Iya paling lama 5 tahun. Itu pun kalau presiden masih berkenan dengan kita. Tapi kehidupan kita di luar menteri itu yang menurut saya lebih panjang tuh daripada cuma sekedar jabatan menteri. Bagaimanapun juga ketika menjadi pejabat, ya kita sudah tahu pejabat memiliki sebuah image yang harus dijaga, jaim begitu. Nah, kehidupan di balik layar itulah yang sebenarnya sangat berpengaruh untuk mempengaruhi teman-teman anak muda zaman sekarang begitu. Nah, itu bagaimana menjaganya dan relate dengan pekerjaan sebagai menteri juga. Ya walaupun mungkin sudah borju, tapi ternyata juga masih punya dinamika yang belum selesai dan masih ingin terus dilanjutkan. Bagaimana tetap menjaga jiwa muda sampai sekarang? Saya harus luruskan dulu nih. Itu sesuai dengan quotes-nya Mas Adi terakhirnya ya. Nah itu Mbak, memang kelebihan yang kita anak-anak Trisakti. Jadi anak-anak Trisakti itu memang kita punya kelebihan sebagai marketing tuh. Makanya coba perhatiin deh rata-rata aktivis-aktivis Trisakti walaupun tetap demo sana sini, tapi kalau style itu masih ya oke lah penampilan tuh nggak ini. Jadi akhirnya orang menganggap kita tuh borju gitu, padahal enggak. Jadi saya harus cerita nih sedikit nih mumpung di forum ini ya. Saya tuh hidup dari bayi, dari kecil itu dengan ibu saya aja. Karena ibu saya dengan bapak saya sudah pisah dari saya kecil, dari saya bayi. Saya baru punya kendaraan, baru saya bisa punya mobil zaman saya kuliah. Jadi saya selama saya tinggal di Pontianak di Kalimantan Barat itu, saya tinggal dengan ibu saya berdua, terus tinggal di daerah pinggiran Pontianak, dan bahkan lebih jauh lagi saya harus cerita bahwa saya tinggal di rumah sangat sederhana, program pemerintah Bank BTN. Dan bahkan beberapa teman-teman saya yang dulu yang di Jakarta gitu ya, kalau ke Pontianak, tuh saya tunjukin rumah saya yang lama itu, pada nangis tuh.
Cuman karena memang akhirnya saya dapat kesempatan kuliah di Trisakti, karena ya bapak saya yang ngasih kesempatan saya kuliah, ya sudah. Dan saya bisa kuliah di Trisakti, itu bagi saya udah luar biasa lah. Karena itu kesempatan lah bagi saya, dan saya manfaatin itu. Akhirnya terkesan karena saya tadi ya memang kita di Trisakti dibangun dengan sebuah budaya, ya walaupun kita duit kita kempes-kempes ya, setidaknya gaya kita harus ada dikit lah, gitulah kurang lebih sebenarnya. Jadi akhirnya terkesan kita memang kayak anak borju, tapi itu kehidupan saya yang sebenarnya. Dan saya juga nggak tahu Allah memberikan saya kesempatan pada titik hari ini bisa sampai saya menjadi menteri. Ini juga di luar ini udah over ekspektasi dalam kehidupan saya. Makanya sering sekali saya kalau ditanya sama teman-teman saya, apalagi plan lo ke depan, gue udahlah. Jadi pada saat saya dapatkan sanksi skorsing 1 tahun, cuman saya harus bilang juga, ini gue sekalian promosi juga, nilai kuliah gue, IP gue bagus Mbak. Berapa? Jadi walaupun gue tukang berantem, tapi secara akademik gue bagus lah, itulah kurang lebih. Kalau begitu, apa makna ibu bagi seorang Maman? Waduh. Kembali di Q&A, dari tadi yang sangat menyita perhatian saya adalah ketika bicara soal kampus, bicara soal kehidupan di Trisakti, sorot mata Pak Menteri ini langsung berbinar-binar, semangatnya tuh beda, jiwa aktivisnya seolah menyala kembali. Nah ini ada kaitannya dengan informasi yang saya terima, katanya dulu waktu masih jadi mahasiswa sering banget berkelahi nih sampai diskor setahun. Nah itu bener nggak? Kalau pertanyaannya benar. Benar. Saya itu ya tadi mungkin karena latar belakang masalah keluarga, kan macam-macam tuh, kumpul. Artinya kehidupan tadi yang Pak Menteri sampaikan ketika hanya dengan ibu, dengan situasi yang sangat sederhana itu, apakah membentuk karakter menjadi keras atau bagaimana? Ya akhirnya, ya itu tadi saya bilang. Jadi mungkin faktor latar belakang keluarga, terus udah gitu saya masuk ke dalam sebuah jurusan yang kita nggak punya keluarga di Jakarta. Jadi rata-rata kan anak-anak kampung-kampung tuh. Kalau kami itu yang kuliah di jurusan teknik perminyakan, pertambangan, geologi itu rata-rata kan anak-anak daerah. Jadi akhirnya kita cenderung membangun sebuah komunitas yang solid gitu. Nah jadi karena terus yang ketiga masa lagi mencari jati diri, anak ABG kan umur 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun gitu ya. Berkumpul dulu jurusan saya itu punya tradisi berantem di teknik perminyakan itu, dan saya ketua angkatan. Jadi akhirnya suatu ketika ada peristiwa besar, keributan yang sangat besar di Trisakti, akhirnya menyebabkan kerusakan gedung, terbawa pada itu keributan besar. Kalau teman-teman lihat di berita itu tahun 2002 kalau nggak salah itu. Jadi ada keributan besar, ya akhirnya kita yang dianggap sebagai pemimpin itu kena sanksi semua. Tapi itu justru malah saya berterima kasih sama Allah. Karena itu titik kontemplasi proses perubahan saya. Andai kan waktu itu saya tidak diberikan sanksi, mungkin saya nggak bisa sampai pada titik ini. Cuman saya harus bilang juga, ini gue sekalian promosi juga, nilai kuliah gue, IP gue bagus Mbak. Berapa? Jadi walaupun gue tukang berantem, tapi secara akademik gue bagus lah, gitulah kurang lebih. Jadi waktu itu akhirnya gue diajak proyek tuh kerja. Jadi untuk mengisi masa 1 tahun saya diajak kerja sama dosen saya ini, Pak Burhan namanya. Saya bilang aja memang orang. Dan Pak Maman juga. Jadi ada dua, Pak Maman dan Pak Burhan, 2 orang itu. Saya ngerjain proyek di Aceh. Aceh Tamiang. Yang kemarin kena bencana. Makanya pada saya termasuk yang cukup intens tuh di sana. Karena itu pun saya punya sejarah di Aceh Tamiang itu. Jadi saya kerja waktu itu. Dan sejak itulah saya mulai side job. Saya belajar tuh kuliah sambil cari-cari proyek, kerjaan di sana-sini gitu. Jadi saya dapat banyak hikmah sih. Makanya saya punya satu pelajaran kehidupan, Mbak. Apa itu kesuksesan? Kalau tanya ke saya, kesuksesan itu karena lu pernah gagal. Ini adik-adik semua, kita semua. Kalau kita semua nggak pernah merasakan kegagalan, kita kan nggak pernah tahu tuh rasa arti dari sebuah kesuksesan. Jadi dari perjalanan saya waktu itu, kejadian peristiwa sanksi skorsing itu merubah diri saya betul-betul. Ini kalau gue kayak gini terus gue nggak bisa. Ya gue tahu masalah gue mungkin begini segala macam, tapi gue harus berubah.
Akhirnya sejak itu saya langsung memutuskan, saya langsung masuk ke organisasi, dan saya menganggap anak-anak muda yang kecil-kecil itu yang tukang berantem segala macam, sebetulnya mereka bukanlah anak yang jahat gitu. Mereka itu adalah anak-anak yang mungkin punya energi lebih, tapi nggak tahu mau menyalurkan energinya kemana gitu. Nah akhirnya saya memutuskan waktu itu saya salurkan energi saya ini, betul-betul saya terjun ke intrakampus, ke organisasi, dan sampailah saya pada satu titik saya menjadi Presiden Mahasiswa Trisakti. Disitulah saya mulai ini. Jadi ya itu perjalanan keorganisasian saya. Nah, tapi itu tidak berlaku untuk semuanya, Adik. Nah, itu jangan diikutin Jangan. ya. Itu, Sukses nggak harus berantem dulu. Enggak, itu tuh maksud saya bilang gini. Sorry. Yang nggak berantem, jangan berantem dulu. Begini. Ini saya baca bukunya nih, Mbak. Ini yang bikin bukunya Ki Hajar Dewantara. Dalam judul bukunya Aku. Ki Hajar Dewantara tuh bilang gini, sesungguhnya gampang dan susah itu tidak ada. Kalau kita semua hanya berani pada yang gampang dan takut pada yang susah, maka kita semua nggak akan pernah bisa maju. Namun, bagi orang yang jiwanya kokoh dan mantap, sesungguhnya gampang, susah, baik, buruk, hitam, putih, gelap, terang itu cuma satu. Yaitu apa? Keyakinan. Jadi saya mau bilang bahwa, tadi saya mengulangin di awal, ruangan ini terang sekarang. Kenapa kita bisa mengatakan bahwa ruangan ini terang? Karena kita pernah pergi ke tempat gelap, Mbak. Kenapa kita tahu bahwa sekarang ini kita berhasil? Karena kita pernah gagal. Makanya saya selalu sampaikan ke adik-adik saya, jangan pernah mengutuk kegagalan. Jangan pernah mengutuk kegelapan. Karena kegelapan itu kita butuhkan sebagai syarat kita untuk tahu bahwa sekarang di dalam ruangan ini kita berada pada ruang yang terang. Bagaimana kemudian dengan penderitaan itu sendiri? Apa maknanya bagi seorang Maman? Bagi saya penderitaan itu memang harus kita dapatkan. Andaikan dalam hidup ini kita nggak pernah menderita, Mbak, kita nggak akan pernah tahu sebuah kesenangan. Jadi kalau tanya ke saya sekarang, saya sudah pada suatu titik, ya sudah, saya alhamdulillah ini adalah bagian dari proses. Dulu waktu saya kecil, Mbak, saya termasuk anak yang selalu menyalahkan bapak saya. Dalam setiap proses problematika rumah tangga kita. Tapi setelah saya pikir-pikir, gue berterima kasih sama bapak gue. Andaikan saya dulu mungkin tidak dari keluarga broken home, saya mungkin nggak bisa pada di bangku ini. Jadi problem-problem rumah tangga, problem-problem kehidupan kita di masa lalu itu harus selalu kita maknai dalam sebuah proses. Saya masuk ke dalam pendekatan spiritual nih ya. Itu adalah bentuk kerinduan Tuhanmu padamu. Jadi saya selalu memaknai itu aja. Nah, kalau begitu apa makna ibu bagi seorang Maman? Waduh, kalau ibu itu jimat saya, Mbak. Jadi kalau lebih jauh lagi itu ya ibu itu adalah ibu saya, ibu itu adalah bapak saya, ibu itu adalah orang yang ya cinta pertama saya kali ya. Ada yang belum pernah terwujud, apa yang mungkin menjadi kerinduan atau keinginan, harapan Bunda, Ibu? Nggak akan mungkin, Mbak, kita bisa mewujudkan apapun yang bisa diinginkan oleh dia. Karena saya pikir pokoknya apapun ceritanya, saya sebagai anak ya berusaha semaksimal mungkin lah untuk urusin ibu saya. Jadi walaupun berat gitu ya, apapun itu ya. Jadi kalau tanya ke saya sih, ya ibu itu adalah segalanya. Oke, Kang Maman? Tapi terhadap Bapak, di atas makam Bapak, Maman Abdurrahman menulis semoga senyum-senyum di atas sana. Ya, kayaknya Mas ngeliat. Jadi, saya kalau melihat seorang bapak itu seperti lagu Monster. Pernah dengar nggak lagu Monster tuh? Judulnya Monster tuh. Bahwa di situ mengatakan bahwa saya sudah memaafkanmu dan bagi saya Anda adalah bukan bapak saya bukan anak Anda. Tapi kita adalah kedua orang dewasa yang saling memahami dan mengerti proses perjalanan kita. Dan itu saya melihat bapak saya. Dan saya berterima kasih dari semua proses perjalanan hidup saya dengan orang tua saya. Bagi saya ternyata menjadi seorang ayah itu kita mengambil jalan monster way. Karena sometimes sebagai seorang bapak kita tidak membutuhkan senyuman atau pujian anak kita. Tapi yang kita butuhkan adalah anak kita itu menjadi kuat dari kita. Karena kan, jadi kalau bapak itu bagi saya itu mengajarkan tentang kekuatan. Tentang kekuatan untuk menghadapi kehidupan ini.
Tapi kan nggak mau anaknya Maman Abdurrahman seperti yang dialami Maman Abdurrahman terhadap Abdurrahman bin Mido ini kan? Enggak. Saya yakin, saya punya keyakinan dan sampai sekarang, bapak saya juga punya sebuah rasa ingin yang jauh lebih besar untuk saya sukses, untuk saya menjadi anak yang kuat dengan segala problem dan situasi kita di rumah tangga. Dan saya selalu percaya, Pak, siapapun ya, ini buat anak-anak di Indonesia dan kalian-kalian yang dari keluarga broken home, ingat, perceraian orang tua itu bukan berarti dia bercerai dengan Anda sebagai seorang anak. Perceraian orang tua itu kan bahwa itu hubungan antara dia dengan bapak kita, dia dengan ibu kita. Tapi ingat, kasih sayang orang tua terlepas dari bahwa dia sudah cerai ataupun tidak, sampai kapanpun pasti nggak akan pernah hilang. Dan itu yang saya belajar. Akhirnya saya menemukan itu, bahwa bapak saya dengan segala kelemahan dan kelebihannya, dia adalah seorang pria yang baik yang membuat saya menjadi kuat seperti sekarang. Juga ada sisi gombalnya. Kalimat, micin apa yang manis dan indah, micintaimu apa adanya. Dan saya dapat jodoh saya, istri saya ini di AMPI. Ya, kalau di segmen sebelumnya tadi kita sudah melihat sosok Maman ini sebagai pribadi yang nekat, resilience-nya bagus begitu kan, dan sangat licin, daya tahannya juga luar biasa ya Mas Adi ya. Nah, kalau sekarang di mata seorang Shirley, itu apa yang bisa disimpulkan dari tadi perbincangan dengan sosok Pak Menteri kita? Setiap politikus hebat dan orang-orang besar itu kan pasti punya role model ya, Pak Menteri ya. Sebetulnya siapa role model atau mentor Bapak baik di dalam maupun di luar politik? Dari awal saya terinspirasi untuk akhirnya saya mau ke politik. Dari awal zaman saya di kampus itu Akbar Tanjung. Saya dari awal. Jadi dari zaman saya di kampus tuh tahun 2002 pasca itu ya, akhirnya kan saya sempat masuk di HMI kan, ikut LK gitu. Saya mau belajar kan. Jadi pada saat saya dari dunia, dulu tuh sebenarnya pertama kali saya tahu dunia antah berantah gerakan itu di Forkot tahun 98 tuh. Jadi makanya saya sama Adian, sama Wahab itu kita udah kenal dari zaman dulu. Nah setelah itu saya ya tadi di kampus segala macam, lalu saya memutuskan untuk akhirnya saya mau fokus ke dunia intrakampus itu ya waktu zaman itu saya melihatnya Akbar Tanjung. Boleh tahu kenapa nggak Bang? Atau prinsip-prinsip khusus yang diajarkan oleh nggak ada. Ya dia udah selesai aja dengan diri dia. Karena sebagai politisi tadi ini, your heart is only for your lover. Hati lo hanya untuk orang yang kau cintai. Jadi jangan pernah bawa perasaan dalam politik ini. Ya artinya, dan saya melihat karena dalam politik itu kan kesetiaan, pengkhianatan, tadi saya juga bilang penderitaan, kemenangan itu sebetulnya hal yang up and down aja. Bahkan kalau di Golkar itu ada yang mengatakan bahwa itulah indahnya kalau di politik dan di Golkar, kita bisa mati berkali-kali dan bisa hidup berkali-kali. Jadi pada saat kita kalah ataupun kita mati dalam permainan politik, pertarungan politik di Partai Golkar, itu belum tentu besok kita akan mati. Itulah enaknya, indahnya di Partai Golkar itu di situ. Karena partai ini kan sangat dinamis sekali kan. Jadi kan dulu saya memutuskan masuk ke Golkar itu nggak seperti orang lain memang Kang. Kalau orang lain kan dia datang atau gimana dibawa masuk ke pengurus gitu. Kalau saya memang nggak. Saya ujuk-ujuk aja tiba-tiba saya lihat di website itu dulu waktu saya masih di kantor, lagi kerja. Putra Agung Laksono, Dev Akbar Safikarno Laksono, Menko Kesra waktu itu Pak Agung Laksono, mencalonkan diri menjadi Ketua Umum AMPI. Jadi saya langsung berpikir, ini AMPI ini apa lagi kan gitu. Wah nih, salah satu organisasi kepemudaan Partai Golkar. Akhirnya saya putuskan waktu itu, oke, gue mau masuk AMPI dan gue langsung maju sebagai Ketua Umum AMPI waktu itu. Jadi udah tuh, jadi saya waktu itu ajak kumpulin teman-teman tuh, wah rame semua mantan-mantan ketua BEM seluruh Indonesia itu ada kurang lebih 60-an lah tuh gue kumpulin.
gue udah putusin gue masuk Golkar, tapi gue mau maju dulu jadi ketua umum AMPI. Semua orang bilang, lu orang gila man. Lu nggak punya NPAG, nggak tahu Golkar apa. Loh, justru bos, dengan gue bawa aktivis-aktivis ini, wah ini kan ngolah nih kan. Ini kan kita harus bawa aktivis-aktivis intra kampus ini untuk mewarnai Partai Golkar. Wah ya begitulah. Akhirnya ya maju saya jadi ketua umum AMPI. Dan Tanpa KTA? Tanpa KTA Golkar. Akhirnya saya ngurus juga kan. Jadi saya ngurus di kampung saya di Pontianak, di Kalbar. Saya urus mau segala macam. Ya maksud saya, ya itu mungkin ada sisi-sisi yang... Sisi gelap. Sisi-sisi kenekatan Tapi kali. katanya juga ada sisi gombalnya. Apa? Kalimat, micin apa yang manis dan indah, micin taimu apa adanya. Oke, kamu apa yang kamu mau tahu ini? Apa ini sosok Maman ini? Dan saya dapat jodoh saya, istri saya ini di AMPI. Jadi saya akhirnya ketemu sama istri saya. Akhirnya kita nikah ya dari AMPI itu. Jadi saya maju, ya akhirnya kalah kan. Ya Dev yang menang, saya masuk dalam kepengurusannya Dev. Ya istri saya itu salah satu temannya Dev dari kecil gitu. Ya udah akhirnya kita... Jabatan gak dapat, istri dapat. Satu pertanyaan soal legacy dari Kang Maman. Selain menaruh dan mendukung Pangsuma FC di Pontianak, apalagi legacy buat tanah kelahiran? Mungkin sekarang saya udah nggak bisa lagi bicara tentang legacy untuk tanah kelahiran saya. Kalau dulu, waktu saya jadi anggota DPR, Kang, alhamdulillah legacy saya itu berhasil membuat 470 desa di Kalimantan Barat dari 520 desa yang awalnya sama sekali nggak ada listrik. Sama sekali nggak ada. Gelap gulita. Dan alhamdulillah selama saya 2 periode saya jadi anggota DPR RI di Komisi 7, 470 desa sudah terpasang listrik. Tiang listrik itu legacy. Ya. Jadi saya memang orangnya selalu begitu, gue harus punya legacy. Nah sekarang pada saat saya jadi Menteri UMKM saya harus akui bahwa legacy saya sudah bukan lagi untuk Kalimantan Barat. Legacy saya adalah untuk negara saya, untuk bangsa saya, untuk negara Indonesia. Hubungan saya dengan Kalimantan Barat adalah, saya adalah orang Kalimantan Barat yang tentunya saya harus menjaga nama baik kita sebagai orang Kalbar. Jadi itu yang menjadi motivasi saya sekarang. Kalau ditanya sama saya sekarang, apa legacy lu man? Yang pertama, per hari ini kita nggak punya sistem yang bisa mengintegrasikan 57 juta usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh Indonesia. Kita nggak ada. Insya Allah dalam bulan ini saya akan bangun sebuah sistem platform super aplikasi yang mengintegrasikan. Target kita 57 juta UMKM di seluruh Indonesia. Mungkin tidak bisa langsung ke situ, tetapi kita mulai dulu dari 1 juta, 2 juta, tetapi kita punya satu kanal sistem. Yang dimana kalau misal saudara-saudara kita mau ngurus sertifikasi halal, dia bisa di sistem ini. Dia mau ngurus tentang akses pembiayaan, dia bisa di sistem ini. Dia mau dapat akses pelatihan, dia di sini. Jadi one door shopping artinya sebuah sistem yang memang lu mau apapun terkait bagaimana bisa mendorong lu bisa tumbuh, kita mau bangun sistem. Nah ini yang mimpi saya. Karena hampir nggak mungkin Kang, kalau dengan metode yang kemarin secara konvensional, kita bisa ngurusin 57 juta ini. Terus, karena nggak mungkin selamanya bisa sama pemikiran menteri dengan gubernur, dengan kepala daerah, nggak mungkin sama. Baik. Jadi itu mungkin mimpi besar saya dan saya mohon didoakan saya. Mbak, terakhir boleh nggak sih? Terakhir, cepet aja. Oke, cepet aja. Anggota DPR sudah, menjadi menteri sudah, what's next? Ya saya pasrah aja ke atas. Oke. Jadi bagi saya, dan alhamdulillah saya sudah bisa sampai pada titik ini, udah over ekspektasi dalam hidup saya. Saya dari dulu nggak pernah berpikir saya bisa jadi menteri. Jadi sekarang kalau ditanya sekarang ya, saya sudah, ya mungkin bisa dibilang fana kali ya. Jadi saya nggak tahu, ini karena siapa hari ini, Maman, anak kampung, keluarga broken home, bukan dari kelompok orang kaya, seperti tadi dibilang sama Adi Pray, dan saya bisa sampai pada ini. Saya sudah pernah jadi anggota DPR, dan sekarang saya sudah jadi menteri, dan bagi saya dan selanjutnya serahkan. Baik. Itu aja. Terakhir, closing statement untuk pemirsa dan juga anak-anak muda dari bintang tamu kita. Kang Maman, silakan. Saya cuma bilang kita nggak pernah tahu masa depan.
saya juga nggak pernah tahu masa depan saya akan seperti apa gitu loh. Bahwa saya punya harapan memberikan yang terbaik buat negara itu, ya itu harapan saya. Dan tentunya di hadapan acara ini ada adik-adik dan teman-teman semua, Mbak semuanya. Saya cuma butuh satu doa aja, doakan saya supaya saya selalu bisa menjadi orang yang konsisten. Karena itu berat. Karena kalau tanya ke saya, titik tertinggi dari pengamalan kita sebagai hamba Allah itu adalah istiqomah. Kalau tanya ke saya, ya bismillah mudah-mudahan dalam forum ini saya selalu bisa menjadi hamba Allah yang istiqomah. Amin. Itu aja, Baik, terima kasih untuk Bang Maman, Pak Menteri kita, tepuk tangan sekali lagi. Dan teman-teman panelis luar biasa, terima kasih. Adik-adik juga terima kasih. Dan tak lupa terima kasih juga untuk Anda pemirsa yang sudah menyaksikan Q&A episode kali ini. Semoga juga dapat memberikan inspirasi dan juga menambah pengetahuan baru bagi Anda yang menyaksikan. Atas nama kru yang bertugas, saya Yohana Margarita harus pamit undur diri. Dan kita jumpa lagi di episode Q&A yang menarik lainnya untuk Anda. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Silakan. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.